Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di dalam kastil Aurus, lebih tepatnya di ruang harta rahasia. Yap, di momen ini, kelompok dari Luffy yang telah berhasil menemukan kunci untuk membebaskan Pangeran Loki pun dikejutkan dengan sikap dari Chopper Gaban yang justru menantang Luffy untuk saling memperebutkan kunci tersebut. Itu sebabnya di momen ini juga, Chopper Gaban menegaskan kepada Luffy, jika Luffy mau mengambil kunci tersebut dan membebaskan Pangeran Loki yang sedang ditahan, maka harus berusaha mengambilnya secara paksa dari Chopper Gaban, yang mana artinya Luffy harus bisa mengalahkan Chopper Gaban terlebih dahulu. Nah, menariknya, Luffy yang menerima tawaran dari Chopper Gaban pun mengiyakan hal tersebut. Dan tanpa basa-basi lagi, Luffy langsung menyerang Chopper Gaban dengan teknik Gomu Gomu no Jet Pistol. Namun sayangnya, serangan Luffy tersebut berhasil dihindari dengan mudah oleh Chopper Gaban. Sementara itu di sisi lain, Chopper Gaban yang melihat Zoro dan Nami yang diam begitu saja, kemudian menantang mereka berdua untuk ikut serta dalam memperebutkan kunci tersebut. Sambil tersenyum dengan wajah seriusnya, Zoro kemudian mengatakan, "Aku rasa kaptenku saja sudah bisa diandalkan untuk merebut kunci itu." Chopper Gaban yang mendengar perkataan dari Zoro pun kemudian tersenyum, dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Chopper Gaban yang langsung menggunakan kekuatan Hosoku Haki dan Busosoku Hakinya untuk melapisi kedua kapaknya. Di momen ini juga, kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya pancaran aura Hosoku Haki yang dikeluarkan oleh Chopper Gaban. Sementara itu, dalam sebuah kolase, kita bisa melihat Luffy, Zoro, Nami, dan Rod yang sangat terkejut melihat kekuatan haki yang dimiliki oleh Chopper Gaban. Nah, di momen ini, Zoro lalu berkata kepada Luffy, "Hei Luffy, sebaiknya kau tidak meremehkan Pak Tua itu." Luffy yang mendengar perkataan dari Zoro pun lalu menjawab, "Baiklah, kali ini aku akan serius melawanmu Pak Tua." Di sisi lain, Nami yang telah melihat kekuatan dari Chopper Gaban pun kemudian bertanya kepada Rod, bagaimana bisa Pak Tua seperti dia memiliki kekuatan seperti itu? Sebenarnya siapakah Yasan itu? Rod pun kemudian menjawab, "Sepertinya kau belum tahu tentang dia ya Nami. Dia itu adalah bajak laut legenda yang dulu pernah satu kapal dengan Roger." Mendengar hal itu, Zoro dan Nami pun terlihat terkejut, di mana Nami lalu mengatakan, berarti dia adalah teman dari Rayleigh dan juga Crocus. Rod pun lalu menjawab, "Ya, dia adalah tangan kiri dari sang raja bajak laut Goldie Roger yang dulu dikenal memiliki julukan sebagai pemakan gunung dan nama aslinya adalah Chopper Gaban." Sementara itu di sisi lain, Luffy yang masih bertarung dengan Chopper Gaban pun terlihat cukup kesulitan untuk mengalahkan dan merebut kunci tersebut. Bahkan kita juga bisa melihat Luffy yang telah menggunakan berbagai teknik baik itu di mode normalnya ataupun mode gearnya. Namun tetap saja, semua hal itu tidak membuahkan hasil. Ya, rupanya Chopper Gaban ini terlalu tangguh untuk dihadapi dengan semua teknik yang dimiliki oleh Luffy, sehingga kunci tersebut pun tidak bisa direbut oleh Luffy. Nah, di momen ini, Zoro yang telah mengetahui informasi bahwa Yasan sebenarnya adalah Chopper Gaban, yang merupakan mantan anggota bajak laut Goldie Roger, kemudian mengatakan kepada Chopper Gaban, "Hei Pak Tua, aku tarik lagi ucapanku, bisakah aku ikut bertarung?" Di sisi lain, Zoro juga mengatakan kepada Luffy, "Luffy, kau terlalu banyak membuang waktu." Sementara itu, Luffy yang terlihat kesal dengan perkataan dari Zoro pun lalu mengatakan, "Dasar bodoh, aku sedang mencoba untuk mengalahkan Pak Tua itu." Sambil tersenyum melihat keributan mereka berdua, Chopper Gaban pun lalu mengatakan, "Coba saja jika kau bisa merebut kunci ini." Nah, saat Luffy dan Zoro akan menghadapi Chopper Gaban secara bersamaan, scene pun kemudian berganti dan membawa kita menjauh dari Pulau Elbaf, lebih tepatnya menuju ke markas Angkatan Laut New Marineford.
Yap, di sini kita bisa melihat sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu yang menerima laporan dari Vice Admiral Doll, di mana Vice Admiral Doll mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan laporan dari para intel bahwa di sekitar perairan New World terdapat pergerakan aneh dari orang-orang tertentu yang diduga kuat adalah mantan anggota bajak laut Goldie Roger. Nah, menariknya, Doll juga menjelaskan bahwa salah satu pergerakan yang paling mencolok adalah pergerakan dari Rayleigh. Namun Vice Admiral Doll belum mengetahui pasti kemanakah mereka akan pergi. Mendengar hal tersebut, Akainu pun kemudian bertanya-tanya kenapa para mantan anggota bajak laut Goldie Roger kembali melakukan pergerakan mereka setelah sekian lama. Akainu kemudian langsung memerintahkan Vice Admiral Doll untuk memantau pergerakan mereka yang saat ini berada di wilayah New World. Nah, setelah menerima laporan dari Vice Admiral Doll, Akainu pun langsung menghubungi Panglima Kong dan menceritakan soal laporan tersebut. Dan di momen ini juga, Akainu kemudian bertanya kepada Panglima Kong untuk memberikan saran dan masukan serta langkah apa yang harus diambil oleh Angkatan Laut untuk menghadapi pergerakan yang dilakukan oleh mantan anggota bajak laut Goldie Roger. Panglima Kong yang mendengar laporan tersebut lalu mengatakan sebaiknya Angkatan Laut tidak gegabah untuk menghadapi langsung mantan anggota bajak laut Goldie Roger. Panglima Kong juga menegaskan kemungkinan besar pergerakan mereka dipicu oleh pesan siaran Dr. Vegapunk yang sebelumnya membahas tentang kebenaran dunia. Namun Panglima Kong juga memiliki dugaan kuat lainnya bahwa pergerakan mereka ada hubungannya dengan berhasil kaburnya kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Elbaf, lebih tepatnya di perpustakaan burung hantu, tempat di mana Robin dan Jaguar di Seoul berada. Nah, setelah sebelumnya Robin membaca buku Hale yang ditunjukkan oleh Saul, kali ini Jaguar di Seoul meminta kepada Robin untuk menyimpulkan atau menafsirkan isi buku tersebut dari sudut pandangnya. Tepat di momen ini juga, Robin lalu mengatakan kepada Saul bahwa pada intinya buku Hale menjelaskan pertempuran besar yang akan segera terjadi ketika sosok Dewa Matahari Nika muncul dan iblis dunia mulai murka atas semua yang dilakukan oleh Dewa Matahari Nika. Robin juga menegaskan, sepertinya sosok Dewa Matahari Nika ini ada kaitannya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Luffy saat ini. Namun karena Robin belum mendapatkan informasi yang jelas dari Dr. Vegapunk saat berada di Pulau A-Head, Robin tidak bisa memutuskan apakah kekuatan yang dimiliki oleh Luffy benar-benar ada hubungannya dengan sosok Dewa Matahari Nika atau tidak. Nah, setelah itu di akhir chapter, cerita lalu beralih dan membawa kita kembali ke dalam kastil Aurus, di mana sebelumnya Luffy dan Zoro sudah bersiap menghadapi Skopper Gaban. Kali ini kita pun diperlihatkan Zoro yang langsung menyerang Skopper Gaban dengan berbagai teknik tebasan andalannya. Sementara itu, kita juga bisa melihat Luffy yang sedang berfokus untuk menyudutkan Skopper Gaban dari sisi yang berlawanan dengan Zoro. Nah, Skopper Gaban yang mulai terlihat terdesak pun kemudian mulai memikirkan cara untuk mencari celah agar bisa menghadapi Luffy dan Zoro secara bersamaan. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Skopper Gaban yang menggunakan kekuatan Ganbunsoku Hakinya untuk melihat masa depan, di mana di momen ini juga Skopper Gaban berhasil menemukan celah untuk menyerang Zoro. Dan benar saja, Skopper Gaban pun langsung menyerang Zoro dengan satu kapaknya untuk membuka celah, sementara satu kapaknya lagi difokuskan untuk menyerang Zoro dari sisi sampingnya. Setelah Skopper Gaban menyerang Zoro, alhasil Zoro pun terluka akibat serangan dari Skopper Gaban. Sementara Luffy yang melihat hal itu pun lalu berteriak dan berhasil memancing kemarahan Luffy, di mana kali ini Luffy langsung menggunakan mode nikahnya. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1140. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.